Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Warga belajar semuanya, kembali lagi bersama saya, Wita Rospianti Dewi, tutor materi IPS kelas 7 di PKBM Bina Pandu Mandiri. Nah, warga belajar semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri masyarakat majemuk dilihat dari bentuk-bentuk interaksi sosial dalam lingkup Indonesia dan ASEAN. Masyarakat yang majemuk atau plural merujuk pada masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok sosial yang berbeda, seperti suku, agama, ras, bahasa, dan budaya. Nah, dalam konteks Indonesia dan ASEAN, ciri-ciri masyarakat plural dapat dianalisis melalui bentuk-bentuk interaksi yang terjadi di dalamnya. Mari kita bahas apa itu ciri-cirinya. Yang pertama yaitu keberagaman etnis dan budaya. Nah, di Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat-sangat majemuk. Kenapa? Karena di Indonesia terdiri dari lebih dari 1.300 suku bangsa dengan beragam bahasa, agama, dan tradisi. Nah, beberapa contoh interaksi sosialnya dalam masyarakat Indonesia yang majemuk adalah pertemuan antar suku yang berbeda seperti pernikahan antar suku, pertukaran budaya dalam festival-festival daerah atau kegiatan sosial yang melibatkan berbagai etnis. Nah, kalau di negara-negara ASEAN, menunjukkan keragaman etnis, budaya, dan agama, misalnya Malaysia yang memiliki masyarakat Melayu atau Cina dan India atau Singapura yang dihuni oleh berbagai etnis seperti Melayu, Cina, India, dan lain-lain. Interaksi sosial yang terjadi di ASEAN ini mencerminkan integrasi multi etnis dalam bentuk kerjasama ekonomi, pertukaran budaya, dan pendidikan antar negara anggota ASEAN. Yang kedua itu dari segi keberagaman budaya. Nah, di negara Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang banyak, Indonesia itu memiliki penduduk yang mempunyai agama Muslim terbesar. Nah, Indonesia juga memiliki populasi agama lain seperti Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, interaksi sosial di Indonesia dapat dilihat dalam kegiatan keagamaan yang dilakukan bersama, misalnya perayaan hari raya, toleransi antar umat beragama, serta dialog antar agama yang sering diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman dan kerukunan antar kelompok agama yang berbeda agar bisa saling menghormati satu sama lainnya. Nah, kalau di negara-negara ASEAN juga mencerminkan keberagaman agama. Misalnya Thailand dengan mayoritas penganut Buddha, kemudian Filipina dengan mayoritas Kristen, dan Malaysia memiliki penganut agama Islam, Kristen, Buddha, dan serta agama lokal. Nah, interaksi sosial antar agama di ASEAN dapat dilihat dari adanya forum dialog lintas agama. Nah, serta kebijakan bersama yang mendukung kebebasan beragama dan toleransi di kawasan. Kemudian ciri-cirinya itu dari segi bahasa dan komunikasi. Di Indonesia, bahasa Indonesia itu adalah sebagai bahasa nasional. Nah, yang menyatukan berbagai suku dan kelompok etnis dengan bahasa daerahnya masing-masing. Meskipun banyak bahasa daerah yang digunakan di Indonesia, bahasa Indonesia itu adalah alat komunikasi yang efektif untuk menjaga keharmonisan dan masyarakat yang majemuk.
Di samping itu, bahasa juga berperan dalam pendidikan media massa yang berfungsi sebagai jembatan antar kelompok sosial. Selanjutnya, di negara ASEAN, bahasa dalam masyarakat ASEAN sangat bervariasi dengan adanya bahasa Melayu, bahasa Indonesia dan Malaysia. Kemudian sebagai bahasa kerja di ASEAN. Selain itu, setiap negara memiliki bahasa nasionalnya sendiri. Nah, interaksi sosial dalam konteks bahasa di ASEAN dapat ditemukan dalam kegiatan diplomasi atau perdagangan, serta dalam pendidikan, di mana bahasa Inggris sering digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pertemuan negara. Yang keempat yaitu interaksi sosial melalui ekonomi. Nah, di Indonesia, ekonomi Indonesia itu sangat beragam, yang mencerminkan pluralisme dalam bentuk sektor usaha yang melibatkan berbagai kelompok etnis. Nah, seperti sektor pertanian yang dikelola oleh petani adat, sektor perdagangan yang dijalankan oleh etnis Tionghoa, serta industri pariwisata yang melibatkan berbagai komunitas budaya di seluruh Indonesia. Nah, interaksi sosial dalam konteks ekonomi menciptakan kerjasama antar kelompok dalam mencapai kesejahteraan bersama. Selanjutnya yaitu interaksi sosial melalui ekonomi di negara ASEAN. Nah, ASEAN juga menunjukkan interaksi sosial yang plural dalam bidang ekonomi, seperti perdagangan antar negara, pertemuan ekonomi, dan proyek bersama yang melibatkan berbagai etnis dan budaya. Contohnya pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN yang bertujuan untuk meningkatkan integrasi ekonomi antar negara dengan memperhatikan keberagaman sosial dan budaya. Selanjutnya yaitu dari segi politik dan kebijakan pemerintah. Nah, di negara Indonesia, keberagaman sosial dijaga melalui kebijakan desentralisasi yang memberikan otonomi daerah kepada berbagai provinsi, serta kebijakan afirmasi seperti Undang-Undang Perlindungan Minoritas dan kebijakan inklusivitas. Nah, interaksi sosial dalam konteks politik melibatkan peran serta berbagai kelompok dalam pemilihan umum, pengambilan keputusan politik, serta pengaturan hak-hak masyarakat adat dan kelompok minoritas. Nah, kalau di negara ASEAN, negara-negara anggota berusaha menjaga keharmonisan melalui prinsip non-intervensi dan saling menghormati keragaman. Interaksi sosial dalam bentuk kerjasama politik dapat dilihat dalam kegiatan-kegiatan seperti pertemuan ASEAN Summit, ASEAN Regional Forum, atau penanganan isu-isu sosial yang melibatkan berbagai negara dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Yang keenam, ada pendidikan dan sosialisasi. Nah, di negara Indonesia, pendidikan berperan penting dalam menciptakan interaksi sosial yang majemuk dengan mempromosikan nilai-nilai toleransi, saling menghargai, dan kerukunan antar kelompok sosial. Nah, kurikulum pendidikan nasional sering menekankan keberagaman dan pentingnya menjaga persatuan dalam perbedaan. Kalau di negara-negara ASEAN, di tingkat ASEAN, pendidikan juga menjadi sarana penting untuk memupuk kesadaran multikulturalisme dengan banyak program pertukaran pelajar dan kolaborasi pendidikan yang dilakukan antar negara ASEAN untuk mempromosikan pemahaman budaya dan sosial serta untuk memperkuat hubungan antar bangsa di negara ASEAN.
Warga belajar semuanya, kesimpulan dari materi pada kali ini yaitu masyarakat yang majemuk atau plural di Indonesia dan negara ASEAN ditandai dengan adanya keragaman etnis, agama, bahasa, dan budaya yang saling berinteraksi dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, interaksi sosial dalam masyarakat plural ini mencakup hubungan dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, serta kerjasama antar budaya dan antar agama. Nah, interaksi sosial yang positif dan saling menghargai menjadi kunci untuk menjaga keharmonisan dan stabilitas di masyarakat yang majemuk. Warga belajar, semuanya, demikian yang bisa saya sampaikan pada, pertemuan materi kali ini. Mudah-mudahan warga belajar semua dapat memahami juga, dapat dimengerti materi yang saya sampaikan. Jangan lupa untuk mengerjakan soal yang ada di penilaian. Saya tutup pertemuan kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.